Taib. Hukum ta'manna fi surati Yusuf. Hukum bacaan ta'manna atau ta'manuna di surat Yusuf. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala ma laka la ta'manna ala Yusuf. Asluha, asalnya, ini surat Yusuf ayat yang keberapa? 11 ya. Baik. Di situ ada kata apa itu? Malakala Ayo. Gimana itu bacanya? Bagaimana membacanya? Jangan bingung. Hah? Apakah sama dengan tadi nun tasydid tadi? Berbeda, ya. Nun tasydidnya sama, tapi cara membacanya bukan hanya sekedar ditahan gunnahnya. Bagaimana? Coba asal kata tersebut apa? Ta'manuna. Asal kata tersebut apa? Ta'manuna. Wa hiya fi'lun mudhari'un marfu'. Ya. Wahia fi'il mudhari'un marfu'. Itu adalah fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang, ya, mudhari'. Dalam keadaan marfu', ta'manu. Asalnya ta'manu. Ta'manuna. Nah, ketika asal kata tersebut dibaca ta'manu, gimana? Ta'manuna. Gitu kan? Maka ini menjadi kesulitan tersendiri. Ya. Ini menjadi kesulitan tersendiri. Ustuthqila tawali thalathati ahrufi ghunnatin mutaharrikah. Ketika 3 huruf mim, nun, ya, pada kata ta'manuna ini menjadi kesulitan sendiri. Ini menyulitkan. Di dalam pengucapan itu apa? Menyulitkan, atau bahasanya di sini apa? Memberatkan. Ya, kita akan merasa keberatan mengucapkan 3 huruf gunnah yang 3 huruf gunnah yang berharakat secara berturut-turut. Manuna ini menjadi thiqal, ya. Wa tukhallisa min dzalika thiqal bi ihda tariqatain, ya. Nah, di sini ada 2 cara agar kita dapat terhindar atau terbebas dari apa? Sulitnya pengucapan itu, gitu ya. Beratnya pengucapan itu, ada 2 caranya. Yang pertama apa? Yang pertama, maaf enggak ini ya. Oke. Yang pertama adalah dengan raum. Caranya dengan apa? Raum. Baca apa istilahnya? Raum, ya, bukan rum. Perhatikan, ra-nya berharakat fathah. Raum. Apa? Raum. Kalau dibaca dengan raum, wa dzalika bi ibqa'i dhammatin nunil ula, yaitu dengan
menyisakan atau menetapkan nun yang pertama, ta'manu. Nunnya tetap dibaca dengan dhammah. Ta'manu, ta'manu. Coba. Ya, tapi mohon maaf, bukan dengan menyempurnakannya. Artinya sempurna nu jelas, tidak. Tapi apa? Wa khafdhi sautiha qalilan ma'a sur'atin. Apa dengan apa? Merendahkan suaranya. Jadi tidak nu lantang seperti itu, enggak. Nu, enggak. Nu. Nu. Ya. Ma'a sur'atin disertai dengan tempo yang lebih cepat sedikit. Bagaimana? Ya. Ma'a sur'atin binisbati lima jawaraha min huruf. Jadi membaca nunya itu dengan suara yang lirih dan lebih cepat gitu ya. Ya, seperti tadi ikhtilas tadi ya. Kalau kita bacanya apa? Ya'idzukum, jelas semua. Ada yang bacanya gimana? Ya'idzukum, ya'idzukum. Ah itu. Ya'idzukum. Ada yang suara ainnya atau dha-nya itu apa lebih cepat. Nah, ini sama. Ta'manuna asalnya demikian, dibaca apa? Ta'manuna. Ya. Nuna seperti orang apa namanya? Tergesa-gesa gitu ya. Ya. Sehingga pengucapan nu-nya tidak sempurna nu atau jelas nu gitu ya. Nah, tapi apa? Nu. Nu. Ta'manuna, ta'manuna. Coba. Ta'manuna. Ya. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Masih jelas. Ta'manuna masih jelas ya apa? Ta'manuna ala Yusuf. Ya, begitu. Ya, ini dengan talaqi, tentunya dengan talaqi nanti ya. Ya, ini betul-betul diambilnya dengan cara apa? Talaqi jamaah. Baik, yang kedua. Yang kedua apa? Ismam. Apa itu ismam? Ismam apa? Isyarat mencucu gitu ya. Kita membaca dengan isyarat apa? Mencucu. Nah, gitu. Ya. Kita membacanya setelah kita mensukunkan nunnya, kita sertai dengan apa? Isyarat mencucu, dhammus syafatain. Mencucu itu apa? Dhammus syafatain. Ya, wa dzalika bi taskinin nunil ula. Nun yang pertama disukunkan, wa idghamiha fi tsaniyah, dan diidghamkan, masukkan kepada nun yang kedua. Ya, ta'manuna menjadi ta'man. Nah, ma'a dhammi syafataini min ghairi saut. Disertai dengan mencucu bibirnya tanpa suara. بعيد البدء بنطق النون المدغمة ومقارنا للغنة المطولة. Setelah kita memulai pengucapan nun yang diidghamkan tadi, ya, diiringi dengan apa? Gunnah yang panjang. Ya, begini caranya, harus dilihat. Kali ini semua harus apa? Melihat. Ya, gini. Ta'manna, gitu ya. Gimana? Ta'manna, gitu ya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini caranya ada 3 sebenarnya ya. Jadi bisa mencucu dari awal. Malaka la ta'manna, gitu ya. Atau malaka la ta'manna, ya, atau malaka la ta'manna. Silakan ambil sesuai dengan yang ditalaqikan ya. Saya contohkan ini. Jadi sukunkan nunnya terlebih dulu. Ta'man, coba. Ya, ta'man. Ya, ta'manna.
Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, ini saya harus lihat. Coba tunjukkan. Sekali lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ayo semuanya. Ya, ini nampaknya yang lebih mudah ya dengan cara ismam ini. Walaupun agak sedikit teoritis ya, tapi nampaknya daripada yang raum itu agak sulit ya. Ini lebih mudah gitu ya. Ismam lebih mudah, wallahu alam. Tayyib, barakallahu fikum. Cukup ya. Ini tentang apa? Ismam. Ya, sebagai faidah, ada tambahan faidah di sini apa? Ada tanda baca seperti ini atau seperti ini. Ya. Dairah matmusatul wasat atau bentuk tertentu seperti ini, wajib ya. Jadi seperti ini. Ini. Kalau di mushaf jenengan apa? Seperti ini apa seperti ini? Yang bulatan seperti ini atau yang wajib ini? Oh, ditulis ya, nggak apa-apa. Nggak ada tanda ini nggak? Tanda baca ini, mushaf seperti ini. Ini nih lihat, lingkaran ini atau ini. Pak Munir, yang apa contohnya? Tanda bacanya apa? Oh, yang bulat. Oke. Ada yang tanda bacanya seperti ini? Tanda baca ismamnya seperti ini? Nah, tadi ada yang tulisannya ya, ada tulisannya ismam. Sudah ya? Sama ada tulisan ismamnya. Masya Allah. Ya berarti itu kalau kita menggunakan mushaf yang ada bulat ya. Timur tengah bulat ya. Tulisan ya. Oke, tidak masalah. Yang penting itu tanda baca itu menunjukkan bacaan apa namanya? Ismam. Tapi apakah hanya dengan satu cara saja ismam? Ini menurut riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Ya, menurut riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Itu dapat dibaca dengan dua cara. Apa tadi? Selain ismam tadi satunya lagi apa? Apa? Raum. Ingat apa? Raum. Seperti apa? La dibaca seperti asal katanya, tetapi nun yang pertama dhammahnya tidak dibaca dengan sempurna. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Ya, ini termasuk yang harus diperhatikan ya. Dan ini hanya satu. Kalau dalam riwayat Hafiz hanya apa? Satu aja di sini. Maksudnya satu kata saja. Di dalam ayat 11 dari surat Yusuf. Ya. Apakah ada ismam yang lain? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Namanya gitu ya. Atau waman awlamu. Padahal dia apa? Bukan huruf dhammah gitu ya. Memang kalau hurufnya berharakat dhammah ya kita mencucu dhammu syafatain. Ada apa namanya? Dhammu syafatain, betul kan? Tapi kan disertai dengan suara. Namanya du, qu, ada. Ya. Tapi apa? Isyarat mencucu. Ya. Selain pada huruf yang berharakat dhammah, ini pada bacaan ismam. Dan itu pun tidak disertai dengan suara. Jadi tidak diiringi dengan apa? Suara.
Hanya apa? Isyarat saja mencucu. Mencucunya itu sebagai apa? Isyarat saja. Ini namanya ismam. Ya kan? Seperti itu. Mungkin barangkali wallahu alam untuk menunjukkan harakat asalnya. Ya, ketika kita baca dengan ismam, nunnya kan diidghamkan. Ya, man gitu kan? Cuma disertai dengan apa? Isyarat mencucu. Manna gitu. Wallahu a'lam. Dengar ya? Nampaknya cukup ya. Ini untuk pekan depan insyaallah ya. Ya, kita bahas pekan depan nggih yang ini ya. Demikian. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.